Tinggal ini yang nggak diketahui kan. Ya ini kan tinggal kali aja. Q dikali L berapa, ini udah dapat 4. Q kali L itu dia 8, maka si VA itu 4. Kalau mau hitung secara matematikanya boleh, kira-kira seperti ini. Tapi kalau mau hitung secara kasar aja juga udah kebayang gitu sama kamu. Kalau udah dapat satu reaksi peletakannya, ya satu laginya tinggal kita kurangi dengan gaya luar. Ya. Nah, setelah itu kita membuat gaya dalam si real beam-nya tadi. Ya, karena kan udah diketahui nih reaksi peletakan, tinggal kita mencari persamaan momennya. Nah, persamaan momennya itu kita tinjau dari titik ini aja kita potong, karena di sini kan nggak ada, bebas ya. Dia bebas, jadi kita bisa menggunakan ini aja, ini VA, lalu ini ada Q sepanjang X, ya. Titik acuannya yang ini sekarang. Jadi semua gaya-gaya ini arahnya ke sana. Maka dapatlah 4X dikurang dengan min X kuadrat. Persamaan momen kita ya. Nah, kita bisa hitung persamaan momen di sepanjang bentang tadi. Kita langsung dapat jadi bentuk diagram momen itu kira-kira seperti ini ya. Ini 3, terus di 4, 3, ini 0, ini 0. Seperti itu. Nah, setelah itu kita ubah dia menjadi conjugate beam. Nah, ketika mau ubah jadi conjugate beam, kamu boleh menggunakan yang persamaan integral tadi, tapi boleh juga langsung ke rumus ini. Karena dia parabola ya, jadi kalau parabola itu rumus luasannya ini adalah di 2/3 dikali dengan berapa Q-nya dikali dengan total L-nya. Ya. Q terbesarnya 4 dikali dengan L-nya itu Q terbesarnya 2 ya. Ini salah nih berarti nih. Ini 4 sedangkan L-nya itu adalah di 2. 4 juga, berarti 16 dong. Ya. Q terbesarnya kan 4, L-nya juga 4. Nanti sesuaikan aja ya angka ini. Lalu XR1-nya atau titik beratnya adalah karena dia berbentuknya parabola sama besar kiri kanan ya. Jadi langsung titik beratnya itu adalah di setengahnya. Nah, jadi otomatis R1 itu posisinya di sini dengan nilai 10,67 ya. Ini yang tadinya sendi jadi roll. Nah, ini karena dia bebas, di sini jadi jepit. Ya, jangan lupakan. Jangan lupakan. Nah, di sini jadi roll, yang ini jadi sendi. Nah, gitu. Di sini ada nilai vertikal A, lalu ada vertikal B. Ya. Ini ada vertikal C, lalu ada gaya. Karena gaya kita arahnya ke atas, maka nilai momen itu arahnya ke sini, ya, momen C-nya. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai si persamaan momennya di titik A ini. Ini yang kita mau cari berapa nilai di area sini ya. Jadi min 10 dikali dengan jarak bentang X-nya itu adalah di 2 sama si VB. Ya, VB itu untuk ke titik A ya. Ke titik A itu dia jaraknya adalah 4. Nah, sehingga nanti setelah dicarikan dapatlah F aksen B. F aksen B itu yang ini ya. Dia karena udah berubah menjadi conjugate beam, ini jadi F aksen B dan F aksen A. Maka F aksen B-nya dapat di 5,33. Nah, untuk F aksen A itu juga dapatnya 5,33 karena kebetulan R-nya di tengah-tengah ya. Jadi sama. Nah, sekarang kita mencari berapa nilai F aksen C. Nah, F aksen C itu adalah yang area sini ya. F aksen C itu
nilai yang segmental di sini itu juga harus saling menyeimbangkan. Jadi kalau f aksen A-nya itu nilainya adalah 5,33, maka f aksen C-nya itu adalah kebalikannya di minus 5,33. Nah, jadi dia ngitungnya satu-satuan. Nah, setelah itu kita mencari si M aksen C. Nah, untuk mencari nilai F aksen C, ini gaya yang mengerjakan yang arah sini ya. Kalau sini dia udah nggak punya momen lagi. Jadi yang punya momen itu kan jarak tegak lurusnya. Yang punya jarak ya ini. Kalau ini kan nggak punya jaraknya. Nah, si FA ini dikalikan dengan jarak ini 2, maka itulah yang menjadi nilai momen di titik C. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau dia strukturnya terdiri dari 2 bentang seperti ini, ya, ketika mencari conjugate beam-nya, itu boleh kita pisah. Jadi kita cari segmen 1 dulu, baru kita supaya nggak rancu ya, ini kita hapus dulu aja. Yang bagian sini. Nah. Ini yang pertama. Baru hasil dari si FA aksen ini menjadi beban lagi di titik di segmen yang kedua gitu. Sama kayak metode sebelumnya ya, metode bukan conjugate beam, yang double integral itu juga sama seperti ini. Jadi kalau dia terdiri dari beberapa segmen, kita bisa pecahkan satu-satu. Kemudian jangan lupa reaksi perletakan itu menjadi beban pada segmen yang berikutnya, ya. Maaf ya, agak gatal tenggorokan saya ini. Nah, jadi kalau misalnya kita punya struktur panjang ini, nah ini kamu boleh carinya segmental dulu. Nah, ketika udah ini mendapat nilai reaksinya, ya, maka untuk segmen yang kedua, reaksi ini yang tadinya positif itu jadi berlawanan dia gitu. Jadi ini menjadi beban bagi si titik berikutnya gitu. Ya ini lawannya lagi. Jadi emang selalu berkesinambungan seperti itu. Nah, kalau udah dapat semuanya, itu langsung otomatis menjadi nilai-nilai yang kita butuhkan. Jadi kalau nilai vertikal A aksen, jadi struktur kita jadinya seperti ini kan, jepit, roll, sendi. Nah, ini ada FA aksen, FB aksen, FC aksen, sama nilai momennya ya. Momennya M aksen C. Nah, nah, F aksen A ini langsung menjadi nilai putaran sudut di A. F aksen B itu langsung menjadi putaran sudut di B, ya. Lalu pada titik C itu langsung menjadi lendutan karena kan struktur realnya itu dia kan memang adalah sebuah kondisi bebas. Jadi kalau kondisi bebas ini pasti terjadi yang namanya lendutan di titik ini, ya. Jadi dia momen di titik ujung itu langsung menjadi lendutan di titik C namanya, ya. Kalau lendutan di titik A itu sama dengan 0 karena dia perletakan. Yang di B juga sama dengan 0. Nah, kita akan mencari berapa lendutan yang ada di sini sekarang. Nah, di sepanjang bentang ini di ketika X berapa? Nah, untuk mencari nilainya itu ya, ini kita cari luasannya dulu. Tadi kan udah dapat luasannya itu di 5,33. Nah, kita mencari nilai M di titik aksen di D. Di D itu sama dengan min Rx dikali XR dikurang dengan FB kali F1. Jadi karena dia adalah sebuah bebannya tadi rata gitu ya, dan momennya berada di tengah bentang, jadi langsung otomatis lendutan maksimum itu terjadi di tengah bentangnya atau di 2 meter, ya. Sehingga ini langsung menjadi nilai Rx-nya tadi kita kalikan dengan 3/8 karena apa? Karena kan dia bentuknya tadi parabola ya. Parabola 3/8 dari 2, jadi jaraknya di sini nih. Nah, ini titik beratnya itu ya, 3/8. Jadi kalau yang sebelah sini itu 5/8-nya. Jadi karena dia parabolanya setengah, makanya jadi 3/8. Nah,
dikalikan dengan F aksen B dikali dengan L satunya, ya, bentang total keseluruhan. Nah, itulah nilai momen di titik D. Nah, momen di titik D itu yang langsung menjadi nilai lendutan pada titik D-nya, ya, di titik sini. Kita asumsikan titik D kita. Ada pertanyaan? Pasti bingung, Bu, yang ini gitu. Agak terlalu kecepatan. Nah, ini tuh kan kalau dipotong, kita kan di sini nih. Jadi kan inilah titik D, ya kan? Sementara kan struktur kita seperti ini tadi ya. Terus paronya kan sebelah situ. Nah, nah, kita boleh ngambil yang sisi sebelah sini, ngambil sisi sebelah sini. Tapi yang lebih gampang yang sebelah kiri, karena kalau yang sebelah kanan kita harus memperhitungkan juga yang akibat ada momen di sini. Jadi kita ngitungnya dari arah sini. Nah, si titik ini itu kita mau cari nih berapa nilai M maksimum, bukan M maksimum sih, ya sama aja. MX di titik ini atau kebetulan M max-nya. Nah, ya kan? Nah, jadi yang ini kita hapus. Nah, si titik ini itu di sini ada nilai si VB, ya kan? Si VB itu mau ke titik ini kan cuma dikali dengan L1, ya kan? Nilai L-nya 2, karena kan dia tadinya 4 kan bentangannya. Separohnya dia nih. L1-nya kan 4. Nah, jadi separohnya itu di 2. Nih, harusnya setengah L1. Nah, sedangkan si R ini, nilainya itu, nih, ini Rx ya. Nilai Rx-nya itu, kan tadi rumusnya itu kalau secara keseluruhan, kalau untuk parabola ini, rumus Rx-nya itu adalah 2/3 IL, ya kan, nilai R-nya. Nah, jadi ini di sini ada nilai R nih, untuk mewakili si parabola yang ini. Ya, jadi yang tadinya seperti ini, itu kita asumsikan jadi nilainya seperti ini, dengan Rx gitu loh. Ya, nah ini VB. Nah, jaraknya itu ke titik ini, titik beratnya itu adalah di 3/8. Kalau ke sini 5/8 dari si 2. Ya, karena total ini dia 2 gitu. Sedangkan ini nilai Q-nya itu maksimumnya di Q-nya berapa itu tadi ya? 4 ya? 4. Nah, itu. Jadi untuk mencari si satu luasan seperempatnya ini, itu rumusnya adalah 2/3 QL. Nih, yang Rx ini. Nah, gitu. Nah, kita tuh mau sekarang mencari kalau dia nilainya seperti ini, berapa sih MX di sini gitu loh. Ya, berapa sih nilai M di titik ini persamaannya. Nah, itu makanya min VB-nya dikali dengan 2 di sini ya, ini. Terus yang Rx ini dikali dengan si 3/8 kali 2, nih, ini. Supaya dapat nilai momen di titik ini gitu loh. Sehingga nanti dapat M aksen B-nya itu ini. Kebayang nggak? Kayak nyari gaya dalam juga. Karena kan nilai patokannya itu gaya dalam itu nilai momen di titik tertentu, ya, itu sama nanti dengan lendutan di titik tersebut. Kan gitu tadi kan? Jadi kalau kalau dia ada perletakan di sini, kalau kita dapat nilai putaran sudut di A ini adalah sama dengan nilai vertikal di titik tersebut. Ya kan? Nah, tapi kalau MX-nya di titik X terserah di titik mana, atau di sini kah? Nah, itu akan menjadi nilai lendutan di titik tersebut. Jadi misalnya X1, X2 gitu. Maka dia akan menjadi otomatis menjadi lendutan di titik itu. Jadi kalau kita mau tahu jadi belibet banget ya. Jadi kalau kita mau tahu lendutan di titik, ini contoh. Kalau kita mau tahu lendutan di titik 3 meter dari arah A, misalnya ya dari A, maka kita harus cari nilai MX
3 meter dari arah A gitu loh. Jadi itu hasilnya. Makanya waktu ditanya berapa lendutan maksimum di titik ini, makanya kita mencari berapa M ketika 2 meter gitu. Itu yang mau kita cari. Nah, untuk mendapatkan M 2 meter, kita bisa paro dia menjadi seperti ini aja. Ya kan orang kita mau nyari ini aja kan, ngapain kita cari keseluruhan gitu. Kebayang nggak? Nah, cuman kalau ini kan dalam bentuknya itu nilainya masih sebuah luasan gitu loh. Jadi supaya dia enak dilihatnya, luasan ini kita substitusi. Nah, substitusi menjadi sebuah nilai satuan aja, nilai R gitu. Jadi nilai VB gitu. Tinggal ngecek berapa nilai jaraknya. Nah, kalau dengan bentuknya seperempat parabola seperti ini, substitusi jaraknya itu adalah 3/8 dikali dengan berapa sih nilai L ini? 3/8, tapi kalau dihitung dari sebelah sini dia jadi 5/8 R-nya gitu. Nah, sedangkan nilai R ini sendiri, itu rumusnya adalah 2/3 dikali Q dan L. Karena dia berbentuk parabola seperti ini. Gitu. Ya. Tapi kalau dia nanti bentuknya segitiga, berarti R-nya berapa? Ada yang tahu? Kalau dia bentuknya segitiga, masih nilai R-nya. Bukan jaraknya ya, nilai R-nya. R itu sama dengan A. Setengah I L. Kan ini luas segitiga. Luasan loh, nak. Karena dia berbentuknya kayak gini, rumusnya 2/3. Kalau dia berbentuk segitiga, rumusnya sepertiga. Kalau dia bentuknya seperti ini, nah berapa luasan ini kamu cari aja bidang gitu. Tapi kalau kamu nggak tahu cara menentukannya, balik lagi mengintegralkan. Selama integral MX-nya tahu dan batasnya ada, misalnya berapa, nah kamu tinggal cari gitu. Ya, tapi kalau bentuknya itu sudah bentuk familiar gitu, bentuk sebuah bidang yang familiar, kamu tinggal hitung berdasarkan rumus. Jadi kalau nanti bentuk bidang gaya dalam kamu itu segitiga seperti ini, ya kan? Tapi dia tidak sama rata gitu, kamu udah gampang gitu carinya. Misalnya ini 2, ini 6, ini 5. Nah, berapa luasannya A? Berapa luas A? 15. Ya, 5 kali 6 bagi 2, 15. Berapa luas yang B? Berapa luas B? 5. 5 ya. Kurang 2 kali 5 bagi 2, ya kan? 5. Nah, jadi kalau tergantung. Jadi kalau kebetulan tadi bentuknya itu adalah seperti ini, ya, nilainya itu maksimal di sini 4, tadi kan di sini 0. Jadi separuh ini tuh dia namanya rumusnya parabola istilahnya. Jadi luasan ini tuh rumusnya adalah 2/3 Q dikali L. Q itu yang mana ini? Yang ininya ya. L, ini Q. Nah, ini L. Nah, gitu. Nanti ada lagi bentuknya, misalkan seandainya bentuknya seperempat parabola. Nah, kalau seperempat parabola rumusnya apa? Bu, ini apa sih Bu bedanya? Bedanya itu kalau seperempat parabola, nilai ini sama nilai ininya sama. Ya enggak? Bisa 4 bola. Tapi kalau ini kan nilai ininya 4. Nilai ini 2. Nah, kan beda. Kalau rumusnya ini apa? 5/6 IL. Ini luas-luas sederhana sebenarnya, cuman kan karena tidak familiar aja kamu kan. Nah, ada pula nanti bentuk struktur itu ada kemungkinan seperti ini. Ya, bentuknya cekung. Nah, ini rumusnya apa gitu. Tapi kalau nggak tahu, tidak familiar dengan rumusannya, ya berarti kamu tinggal pakai rumus persamaan momennya aja. Tapi dibatasi. Misalkan bentangnya dari 0 sampai 5. Berarti ini 0 sampai 5. Integral dari MX dx. Nah, ini kan gampang, udah tahu tadinya berapa, kenapa persamaan momennya berapa, udah ada kan, jadi diintegralkan.
Oke, ada pertanyaan nggak? Sambil ditelaah ya, nanti akan ada PR, ada tugas. Nah, nanti dikerjakan dengan metode yang sudah diajarkan. Salah nggak Bu kalau kita menggunakan metode lain dengan bantuan yang lain? Selama judulnya sama, referensinya ya sama-sama menggunakan conjugate beam, misalkan sama saya kurang paham. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau bertanya ke media lain, tapi metodenya tidak conjugate beam, ya itu salah gitu. Oke? Atau ada juga yang bertanya menggunakan conjugate beam, tapi melangkaui step-step yang seharusnya gitu. Karena dianggap kalau selevel mahasiswa satu harusnya tidak boleh melewatkan yang bagian ini misalnya. Contoh, langsung aja tanpa menghitung reaksi perletakan atau tanpa membuat diagram gaya dalam, langsung aja tiba-tiba dapat si struktur conjugate beam-nya aja. Nah, itu kan berarti melangkaui satu langkah. Nah, dari mana dia tahu gitu? Kecuali kamu menjelaskan juga. Kenapa kamu tahu? Oh, udah di luar kepala saya, Bu. Nah, gitu. Ada yang pertanyaan kayak gitu kemarin tuh ada. Jadi kan metode kemarin itu kita contohnya ya, metodenya menggunakan double integral seperti ini. Tapi udah langsung aja ada yang tahu gitu nilai C1-nya. Padahal tidak ada bagian di atas yang menyatakan menghitung nilai C1 gitu. Tuh, saya bertanya-tanya dong, kamu dapat nilai C1 dari mana ini? Bagian apa yang di-skip? Maka itu akan menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa dia tiba-tiba dapat nilai C1? Atau satu lagi, saya tidak pernah mengajarkan nilai EI itu dikalikan ke dalam sebuah persamaan momen. Nah, ada yang mengerjakan seperti itu. Jadi kan persamaan EI itu di luar ya. EI itu di akhir dicarinya. Tapi ada yang memasukkan angka itu ke dalam persamaan integral. Salah nggak sebenarnya? Salah, karena hitungannya tuh nanti akan beda gitu. Nah, yang saya minta itu yang persamaan momennya MX dulu diintegralkan, baru nanti ketika ada lanjutan izin atau ketentuan berapa cek izinnya, baru EI-nya yang dicari gitu. Baru dibagi dengan EI-nya. Nah, yang kayak gitu tuh yang saya temukan beberapa kesalahan-kesalahan ketika UTS. Tapi kalau kamu merasa pengen apa? Pengen koreksi nilainya, merasa tadi NIM-nya terpanggil dan merasa kamu tidak melakukan kecurangan atau pengen tahu kenapa saya nilainya sekian, ya silahkan.